Baik, perkenalkan nama saya Cinta Kamila Kiyuba dengan NIM 2323701010, kelas 3 Teknik Sipil A. Di sini saya akan membuat video laporan tentang studi kasus. Yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang ilmu ukur tanah, bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara menggambarkan keadaan fisik sebagian maupun keseluruhan permukaan bumi untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah di atasnya atau di bawahnya dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Untuk tujuan praktikum, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui cara mendidik suatu titik. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tentang tata cara penggunaan TS dan fungsinya sebagai penunjang keterampilan sebelum terjun dalam dunia kerja. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui secara cermat tentang cara pengukuran poligon secara tepat menggunakan total station. Yang keempat, mahasiswa dapat menghitung dan mengelola data hasil praktikum untuk perhitungan koordinat. Yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui cara menentukan koordinat suatu titik. Yang keenam, mahasiswa dapat menggambarkan koordinat titik yang dibidik. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pemetaan atau surveying adalah penentuan lokasi titik yang terdapat di atas, pada maupun di bawah permukaan bumi. Untuk penentuan lokasi diperlukan adanya suatu kerangka referensi yang dipresentasikan dengan menggunakan benchmark atau alam maupun buatan manusia. Benchmark digunakan sebagai titik awal pengukuran. Untuk pengukuran ini, benchmark menggunakan arah utara sebagai titik awal. Yang selanjutnya yaitu total station. Total station adalah suatu alat ukur sudut dan jarak survei digital elektronik yang mampu memberikan data yang dibutuhkan di lapangan atau di stasiun alat. Bila dibandingkan dengan alat ukur manual, maka total station secara fisik merupakan gabungan dari alat ukur sudut dan jarak ditambah unit processing dan perekaman, sehingga metode penentuan parameter posisi masih mengacu pada metode konvensional. Selanjutnya, langkah praktikum. Yang pertama, dengarkan arahan dari dosen pengajar. Yang kedua, kita survei lokasi, sketsa lokasi yang akan diukur, menentukan titik poligonnya, dan merencanakan jalan pengukuran. Yang ketiga, meminjam alat di lab ilmu ukur tanah dan pergi ke lokasi pengukuran untuk melakukan pengukuran. Yang keempat, setelah sampai ke lokasi, mulai diskrantatif pada titik P1 yang sudah ditentukan, kemudian ambil alat total station dalam kotak alat dan satukan total station dengan statif menggunakan skru pengunci pada statif. Yang kelima, setelah itu dilakukan centering pada alat total station terlebih dahulu dan pastikan laser berada pada titik khas yang telah ditandai dengan paku. Yang keenam, kemudian atur nivo dengan menggunakan kaki statif agar gelembung nivo berada di tengah-tengah lingkaran untuk membuat total station menjadi datar atau sejajar. Yang ketujuh, setelah selesai menyentering total station, pasang baterai dan lakukan pengukuran
tinggi alat dan dengan meter tangan. Yang ke-8, nyalakan alat dengan menekan tombol power. 9. Kemudian atur arah utara dengan menggunakan kompas. Lalu kunci total station dengan menggunakan skru pengunci horizontal agar total station tidak bergerak. 10. Setelah itu ambil titik koordinat menggunakan GPS. Yang 11. Pada titik P2 dirikan statif dan menyentring prisma poligon. Lakukan hal yang sama dengan mengatur nivou kotak agar prisma menjadi sejajar. Lalu lakukan pengukuran tinggi alat prisma. Yang ke-12, lakukan pemasangan prisma reflektor pada pole atau stick dan atur pada garis standar 1600 cm. Yang ke-13, kemudian tekan tombol menu. Ke-14, pilih data collect pada angka 1. 15. Masukkan nama file, ketik nama file menggunakan huruf dan angka, lalu klik enter. Yang ke-16, pilih OCC PT input, klik angka 1 pada tombol. Yang ke-17, masukkan keterangan dan koordinat pada bagian OCC, P-code, serta koordinat N, E, Z yang diambil dengan GPS, lalu klik enter. Yang ke-18, masukkan INSHT atau tinggi alat total station, lalu klik enter. Yang ke-19, klik no dan enter. No pada set PS, terus enter. Yang ke-20, pilih backside pada angka 2. Yang ke-21, pilih base angle jika alat berdiri di P1 dan pilih base chord jika alat berdiri pada P2 dan titik-titik selanjutnya. Yang ke-22, pilih base angle saat alat berdiri di P1. Yang ke-23, HR backside, tekan enter. 24, klik yes, F4. 25, lalu klik yes, F4 lagi. 26, pilih base chord saat alat berdiri di P2 dan titik-titik selanjutnya. Yang ke-27, masukkan keterangan backside berupa BKSPT, P-code dan RHT tinggi prisma reflektor yaitu 1600 cm. Lalu klik rect F4, kemudian arahkan alat ke prisma untuk melakukan pengukuran atau tembak ke arah utara dan detail bidik tepat pada titik tengah. 28, selanjutnya pilih set F4 pada saat data sudah terbaca. 29, pilih yes pada F4 untuk memastikan data. 30, klik angka 3 untuk memilih FS atau SS untuk mencari poligon dan detail. 31, pada keterangan poligon masukkan poin, P-code dan RHT yaitu tinggi prisma poligon pada titik P2, lalu klik enter F4. Yang ke-32, klik Alt, lalu arahkan alat ke prisma poligon. Ke-33, jika pada saat mendidik sudah tepat berada di tengah-tengah, klik set dan saat data sudah terekam. 34, pilih yes untuk memastikan data. Yang 35, masukkan keterangan detail pada poin, P-code, RHT yaitu tinggi reflektor, lalu klik enter. Lalu yang ke-36, klik Alt dan arahkan alat ke prisma reflektor. Ke-37, jika pada saat mendidik sudah tepat berada di tengah-tengah, klik set saat data sudah terekam. Pilih yes untuk memastikan data. Yang ke-9, lakukan langkah yang sama yaitu langkah 35-38 pada setiap pengukuran detail. Yang selanjutnya untuk penutup yaitu kesimpulan. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui tentang bagaimana mengoperasikan dan langsung mempraktekkan alat total station di lapangan.
Yang kedua, mahasiswa juga dapat mengukur jarak dan sudut horizontal dan vertikal secara otomatis. Yang ketiga, mahasiswa juga dapat mengetahui titik-titik poligon terbuka, serta juga dapat menggambar di Civil 3D sesuai dengan pengukuran yang telah diambil. Baik, perkenalkan, nama saya Cinta Kamila Keuba dengan NIM 2323701010. Di sini saya akan memplotting studi kasus menggunakan aplikasi Civil 3D. Yang pertama, masuk ke copy data. Terus ke file, teks dokumen, PS, review, paste, Ctrl A, Ctrl H, ubah jadi titik, setelah itu masuk ke aplikasi Civil 3D. Setelah itu klik ini, klik point file, masukkan file, dan itu klik yang ini oke, itu klik oke, itu ganti style ini, setelah itu tambahkan untuk membentuk gedung.
Setelah itu ubah ke di kanan dan template di template depan. Pilih isi aktivasi. Terus masuk isi box. Seperti tarik kerudung untuk di bawah. Itu sekian dari saya.